fucking time's out. Yo, what up semua Sami? So good to be back di Pak Tu Arik Channel. Kali ini Pak Tu ditemenin sama Om Iwan yang ada di sebelah Pak Tu. Dan kita akan kupas tuntas Honda Jazz Joker yang ada di sebelah kita ini. Sekarang kita langsungnya tanya-tanya kepada Om Iwan. Om, gimana kabar Om? Oh, sehat. Sehat-sehat ya? Jadi ini kalau boleh tahu Jazz tahun berapa sama tipe apa nih Om? Ini Honda Jazz tahun 2010 RS. Jazz RS 2010 ya? Iya. Kalau boleh tahu dapetnya dari baru apa second ini kalau mobil ini? Kebetulan dulu belinya second. Belinya second, oke. Jadi udah berapa lama sama mobil ini? Udah dapat 2 tahunan lah kurang lebih. 2 tahun ya. Tapi posisi, maksudnya keadaan mobil sebelum dimodif gini, apa dia sudah termodif apa masih standar kemarin? Masih standar kebetulan tadi itu. Oh standar ya. Jadi kalau boleh cerita sedikit, bagian mananya yang dimodif pertama kali Om? Untuk Jazz ini? Paling untuk pertama kali modifnya di pelek, terus audio, habis itu di bumper lah. Bumpernya custom semua kayaknya nih ya? Custom. Oke. Boleh tahu nggak nih kalau velgnya ini ring 17 atau 18 ya? Untuk peleknya ring 18. Ring 18. Terus bannya pakai Achilles ya? Iya, Achilles. Ukurannya berapa dong? Ukurannya 215/40. Kalau dilihat dari tampilan bannya yang masuk ke fender gini, ini pernya diganti atau gimana Om? Untuk pernya dipotong, di custom. Oh jadi bukan di press gitu, langsung dipotong gitu ya? Ya, dipotong. Dari segi kenyamanannya gimana nih kalau kayak gini? Untuk kenyamanannya lumayan nyaman lah buat di jalan. Oh masih nyaman ya? Nyaman. Berarti nggak kayak kekocok gitu perutnya di jalan tuh? Nggak. Oke. Nggak terlalu ceper juga. Kalau boleh tahu, masa nggak terlalu ceper ini? Maksudnya nggak gitu. terlalu gasruk lah. Nggak terlalu gasruk, oke. Iya. Tapi pernah punya pengalaman gasruk nggak di jalan tuh? Pernah. Pernah ya? Oke. Dan akibatnya adalah? Paling pecah bumper di lipnya aja. Oh lipsnya yang itu ya? Iya, tuh. Itu lepas, pecah gitu? Pecah, Retak ya? retak. I see. Kalau boleh tahu budget velg berapa nih Om sama ban? Ring 18 nih. Kalau di pelek kurang lebih 15 lah, belum bannya. Velgnya aja 15 ya? 15. Sama ban kira-kira berapa tuh? Nyampe 20 nggak? Ya kurang lebih segitulah, 20. Sampai 20 ya? Oke. Sekarang kita pindah ke bagian body kitnya kali ya. Ini kan kalau Pak tuh lihat nih kayaknya di custom semua, bumper depan sama bumper belakangnya. Body kit full custom semua. Terus fender dilebarin. Fendernya dilebarin, makanya bannya masuk gitu ya. Ya. Telepon tak? Apa? Angkat dulu. 2 hours later. Budget untuk custom body keliling ini berapa nih? Kurang lebih di bumper sama fender 7 jutaan lah Mas. 7 jutaan ya? Udah lengkap sama lipnya tuh. Sama lipsnya juga. Bahannya fiber. Bahannya fiber. Oke. Ini desainnya Om Irwan yang buat sendiri atau gimana nih? Atau emang udah bengkelnya yang ngasih desain kayak gini? Pertama desainnya saya sendiri, terus dibantu sama anak-anak bengkel. Oke, I see. Diberi masukan juga. Buatnya di Bali tapi ya? Di Bali. Di Bali, oke. Kirain pesan di luar gitu loh. Nah. Dan lanjut kita ke bagian jokernya nih. Nah, ini kayaknya jokernya menarik banget nih stikernya ya. Ini proses pengerjaan berapa lama ini kira-kira kalau buat stiker cutting kayak gini? Kalau untuk stikernya lumayan cepet sih Mas. Paling seminggu sama buat desainnya 1 hari pemasangan udah selesai. 1 hari pemasangan selesai, oke. Ini inspirasi joker nih terdapat dari mana sih? Emang suka joker atau gimana? Kebetulan suka sama jokernya. Oke, pantesan dipasangin langsung di mobil nih. Tapi keren loh, elegan banget kelihatannya loh. Budget stiker cutting ini berapa Mas? Di budget stikernya 4,5. 4,5 jutaan, oke. Nah itu tuh semutan samu atau teman-teman sekalian, kalau pengen cutting stiker ini budgetnya lumayan juga ya, 4,5 juta. Tambahin lagi dikit kayak bisa dapat ngecat itu. Ya nggak sih Om? Ya.
Dan sekarang kita menuju ke bagian spoiler. Spoilernya itu yang original ya atau gimana? Kalau spoiler itu pakai spoon Om. Spoiler spoon ya? Ya, Oke. Itu buat custom juga atau gimana? itu belinya di online. Beli online. Online terus dicat lagi gitu. Budget berapa tuh kalau spoiler custom gitu? Spoiler spoon gitu. Kalau spoiler spoonnya dapat di harga 500 belum cat. Ngecat lagi jadinya Catnya 300-an. sama masang ya 1 juta lah ya. Ya, Oh, segitulah. Dan ini yang menarik nih Pak Tuarik, lihat ada sunroof itu ya Om ya. sunroof. Sunroof, ya asik, mantap. Untuk sunroofnya ini bisa diceritain dikit ya Om, itu kira-kira prosesnya menghabiskan berapa lama waktunya, terus budgetnya juga berapa? Ada kendala nggak kira-kira untuk selama ini pemasangan sunroofnya itu? Untuk sunroofnya kurang lebih habis 6,5. Itu pemasangan kurang lebih 1 minggu lah. 1 minggu ya? Udah terima beres. Terima beres. Selama ini ada kendala nggak untuk sunroofnya nih? Kadang-kadang kan nggak mau ketutup dengan sempurna, nggak mau kebuka dengan sempurna, atau gimana biasanya? Kalau di sunroofnya nggak ada masalah. Oke. Semuanya pemasangan rapi lah. Jadi puas sama hasilnya ya? Puas. Siap. Nah, sekarang kita akan ke bagian pencahayaannya. Ini Pak Tuari lihat juga headlamp, stop lamp total diganti ya? Ya, custom semua. Headlampnya pakai apa tuh? Headlampnya pakai Proji, ditambah alis, Proji sama alis ya. dan dalemannya di smoke. Oh, smoke black dia. Ya, smoke. Baiklah. Budget berapa tuh kalau boleh tahu? Kalau di Proji aja 2,5, di alisnya 700-an. Oke, 2 juta sama 2,5 sama 700 ya, 3 jutaan lah Iya. untuk Proji sama alis ya. Dan di stop lampnya sendiri itu apakah di custom atau beli satu paket yang full set gitu, terus yang lama dibuka diganti sama yang ini? Stop lamp di belakang itu. Oh, stop lamp-nya itu beli langsung itu Mas. Yang aslinya disimpan. Yang asli disimpan. Heeh. Jadi itu pemasangannya plug and play ya, nggak ada rubah dah. Oh, Udah khusus buat RS. budgetnya berapa tuh? Kalau itu lumayan, stop lamp belakangnya sekitar 4,5. Waduh, hampir sama kayak harga cutting stiker ya. Oke Om, terus untuk depannya itu kayaknya ada fog lamp Proji juga sama Eagle Eyes, itu kena berapa Om? Itu kebetulan dulu bikinnya udah sama bempernya juga paketan. Oh, jadi bikin bumper custom langsung dikasih lampunya itu sendiri gitu? Iya. Oh, I see. Oke. Kayaknya itu aja deh yang bisa kita review untuk di bagian eksteriornya Om ya. Atau ada lagi mungkin yang belum Pak Tori tanyain ini di bagian luarnya? Udah itu aja. Udah semua ya. Oke. Iya. Oke deh, sebentar sama-sama ya teman-teman sekalian. Sekarang kita akan pindah ke bagian dalam mobil ini. Check it out. Oke, Om Irwan. Jadi sekarang kita akan membahas sedikit bagian dalam. Kayaknya di dalam nggak begitu banyak perubahan ini ya di mobil ini ya. Iya. Kalau boleh Pak Torik tahu ini coklat-coklatnya ini motif kayu apa gimana dalamnya nih? Kalau coklat-coklatnya ini motif kayu. Jadi semua panelnya itu motif kayu. Itu beli atau gimana Om? Kebetulan tuh bahannya beli sendiri. Bahannya beli sendiri. Oh, ini gini ya, water transfer itu ya, WTP itu ya? Iya. Water transfer printing. Jadi ngerjainnya sendiri juga gitu. Iya, iseng-iseng. Waduh, tapi lumayan juga hasilnya, mau dia ya. Kenapa motif kayu yang dipilih? Kenapa nggak di karbon aja? Kalau di karbon ini kan mau dirubah ulang mobilnya, mau di elegan. Jadi otomatis panel-panelnya harus mengikuti elegan. Jadi motifnya harus kayu. Oh, seperti itu. Ya, Jadi nanti mobil ini akan ganti konsep gitu maksudnya? ganti konsep. Ganti konsep dari street racing ke elegan gitu? Elegan. Oke. Kenapa diganti Om? Bosan apa gimana? Ada bosen, juga pengen ke elegan biar bisa dibawa kemana-mana. Kalau street racing kan harus main-main mesin dia. Oh, seperti itu. Oke. Jadi kayak harus dipasangin turbo gitu ya? Jadi kurang nyaman kalau untuk harian. Oke. Oh, jadi ini mobil keluarga juga nih? Mobil keluarga. I see. Iya. Head unitnya itu yang ori atau gimana tuh?
Kalau head unitnya bukan yang ori, itu beli aftermarket gitu. aftermarket. Apa itu punya tuh? DAD DAD punya. Oke. yang Android Android kayaknya 10 inci itu ya? 10 inch. 10 inci. Kena berapa kemarin tuh? Head unitnya kena 17. 17. Beli di Bali atau Di Bali. langsung pasang berarti segitu ya? Satu pasang. Oke. Kesan-kesannya gimana tuh pakai head unitnya? Ada kekurangan mungkin? Dengan harga segitu cocok nggak kira-kira kita ngabisin uang 1,7 untuk head unit kayak gini? Kalau untuk kekurangan enggak mas, menunya kan seperti HP dia, Mhm. lengkap, YouTube ada, WiFi, Mhm. semuanya ada lengkap. Oh, ibaratnya dia tuh kayak tab gitulah ya? Iya. Kayak tab ya, layarnya gede 10 inci. Oke. Di bagian pilar sekarang, itu pilarnya custom kan ya? Pilarnya custom. Mhm. Terus untuk di bagian audionya di pilar itu apa dong? Tweeter sama mid bassnya itu? Mid ringnya. Mindringnya pakai ADS, Mhm. terus Twitternya pakai Pioneer. Tweeternya Pioneer. Habis berapa tuh sama pilarnya? Kalau pilarnya aja bis 800, speakernya ADS 300, Twitternya Pioneer 200. 200. Oke. Oh, lumayan juga ya, hampir 2 juta biasanya. Nah, untuk di bagian door trim sama joknya ini bahannya pakai MBTEK atau pakai yang gimana? Kalau di door trimnya pakai MBTEK, Mhm. terus dikasih lampu akrilik gitu ya? lampu 3D. 3D akrilik. Untuk joknya sendiri Kalau joknya masih standar kulitnya. pakai yang bahan biasa gitu Bahan ya? biasa. Oke. Tapi warnanya nggak terlalu beda-beda banget sih dilihat sini. Habis berapa door trim bikin kayak gitu, Om? Akrilik itu? Kalau lampu 3D-nya habis 1,5. 1,5 ya. Oke. Tapi kalau joknya ini kena berapa yang kayak gini, Om? Bahannya standar gini? Kalau untuk kulitnya 700-an mas, 700 ya. untuk ganti kulitnya aja. Iya. Ke bagian belakang sekarang ini ada full audio ini nih, mantap nih kayaknya ini. Audionya ini pakai apa, Om? Kalau boleh tahu? Kalau subwoofernya pakai Phenom Turbo yang 12 in, sama power modulnya pakai Phenom Virus ya. Phenom Virus ya. Oke. Yang kecil-kecil itu nggak tahu atau lupa gimana? Kalau yang kecil-kecil pakai ukuran 5 in. Punya Phenom juga? Enggak, ADS. ADS ya. Itu habis berapa audio kayak gitu tuh bikinnya? Kurang lebih audionya semuanya 7 jutaan. 7 jutaan. Oke. Karena ini masang audio, terus pasang apa namanya nih yang di pintu nih, akrilik lampu 3D gitu. Untuk akinya sendiri masih standar atau di-upgrade akinya, Om? Kalau akinya masih standar mas, soalnya saya nggak begitu main di audio. Oke. Nggak begitu tegangannya nggak begitu gede untuk audionya. Oke. Tapi lampunya sendiri kan kalau lampu Proji kan lumayan juga kayak ngabisin watt itu. Iya. Jadi aman-aman aja nih akinya. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Oke. Oke, Om, tadi Omnya bilang 7 jutaan untuk audionya. Itu udah termasuk box atau gimana? Soalnya murah banget tuh kalau audio kayak gini 7 jutaan budgetnya. Itu untuk perangkatnya aja, belum sama boxnya. Boxnya sama kabel-kabel instalasi berapa kena? Boxnya aja kurang lebih 4,5 sama instalasinya. Udah sama kabel? Udah. Udah sama kabel. Oh iya ya. Jadi belasan juta lah audio kayak gini. Masuk. Kalau 7 juta tuh kesannya terlalu murah tuh. Ternyata baru perangkatnya aja tuh 7 juta rupiah ya. Oke, Om, selama pakai mobil ini dengan keadaan yang super ceper begini, kira-kira punya pengalaman yang kurang mengasihkan nggak sama mobil Jazz ini? Paling pas dibawa pulang kampung aja, di kapal tuh kan biasanya kan nggak ini langsung nyangkut dia. Oh, di pelabuhan itu? Iya, di pelabuhan. Waktu nyebrang nyangkut dia. Waduh. Berarti bempernya ini di korban ya?
nggak ada kayaknya. Itu aja berarti ya deritanya mobil ceper ya rata-rata seperti itu. Iya, Karena kalau di penyeberangan pelabuhan kan nggak bisa mereng gitu ya. nggak bisa mereng, harus lurus ya. maju aja Oh, lurus. maju. Ya mau nggak mau harus terima nasib. Dan terakhir nih, pernah ikut kontes nggak nih mobil nih? 3 kali 3 kali ikut kontes. Dapat piala atau gimana? dapat the best gini aja, antagonis. Antagonis untuk ini stikernya ini. stikernya. Iya antagonis Joker. Oke. Nggak heran sih ya, keren banget nih stiker Jokernya, wih mantap. Jadi pialanya itu aja ya untuk di kontes Iya. ya. Oke. Mungkin untuk kedepannya ada planning lagi nggak Om? Tadi kalau soalnya Omnya bilang ini dari street racing mau dirubah ke elegan. Jadi dalam waktu dekat mungkin akan mengalami perubahan lagi mobilnya ini atau gimana? Rencana sih kayak gitu, mau ngerubah ke street racing ke elegan biar Oke. bisa agak nyaman lah mobilnya dipakai harian. Karena mobil keluarga juga ya. Ya, Berarti yang pasti akan diganti, bempernya harus diganti ya, karena ini kan Bemper, racing banget. ya. Bempernya diganti, terus sunroof diganti juga? sunroof nggak, Enggak ya. tetap aja kalau elegan bisa pakai sunroof. Audionya gimana tuh? Kalau Audio elegan? paling dibungkus ulang aja, diganti warna total. Oh, nah, oke. Jadi poin utamanya yang harus diganti itu di bagian bemper ya. Ya. Oke. Mau dilelang, dijual atau tukar tambah nih bempernya? Sekalian nih diinfoin ke teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman yang minat nih. Boleh kalau ada yang minat mau tukar tambah sama yang bumper standar, bisa hubungin. Oke. Nah, tuh teman-teman Sami atau teman-temannya yang ada di Bali nih, khususnya kalau misalnya teman-teman mau nih bumper depan sama belakangnya, depan belakang aja ya, apa Iya. samping juga? Depan belakang aja. Bumper depan sama belakang, kalau mau tukar tambah dengan yang standar Jazz RS tahun 2011 ya Om ya? Ya, Jazz RS tahun 2011 bisa langsung kontak aja Om Irwan, nanti kontaknya Pak Dorik taruh di deskripsi ya, bisa dicek di sana. Mungkin kalian minat atau gimana, silahkan langsung kontak aja beliau ya. Oke, thank you banget nih Om Irwan buat waktunya, sudah mau direview mobilnya di Pak Torik Channel. Semoga nanti kedepannya kalau mobilnya yang konsep elegan sudah jadi, kita bisa review lagi ya. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, silahkan di hit aja like buttonnya. Dan bagi yang sudah subscribe channelnya Pak Torik, terima kasih banyak sudah subscribe. Akhir kata, Pak Torik dan Om Irwan pamit, and see you until the next one. Bye.